Pendengar Radio Gema Edukasi, hai, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hari ini kita akan belajar tentang sosiologi, yaitu tentang perilaku menyimpang untuk kelas 10. Insan Edukasi di studio, Kak Rahma sudah ditemani oleh teman-teman kita dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Ada Ratu dan juga ada Wahyu, serta ada Kak Feby yang nanti akan menjelaskan materi pembelajaran kita untuk hari ini. Oke semuanya, hai, apa kabar? Hai. Alhamdulillah baik, Kak. Oke, bagaimana pendengar Radio Gema Edukasi yang ada di rumah? Tentu kalian juga dalam keadaan sehat ya. Dan Kak Rama ucapkan terima kasih ya untuk kedatangan kalian untuk belajar bersama-sama dengan pendengar Radio Gema Edukasi yang ada di rumah. Oke, Kak Feby, kita hari ini akan belajar tentang perilaku menyimpang. Yuk teman-teman pendengar Radio Gema Edukasi, kita simak bersama. Halo, Insan Edukasi. Pada hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk bersama-sama menyimak sebuah materi, yaitu perilaku menyimpang. Dalam materi ini kita akan mengajak adik-adik ke dalam suasana yang berbeda. Ikutin deh pokoknya. Oke, kita mulai dari sekarang. Siang Kak Feby, belum pulang nih Kak. Siang-siang gini masih di Radio Gema Edukasi aja. Iya Ratu, belum nih Dek, masih mau membahas materi sosiologi. Oh gitu Kak. Wah, ada koran nih. Ada berita apa ya? Baca dulu deh. Sepasang suami istri di Bekasi dibekuk polisi karena membuat vaksin palsu. Gila nih. Mereka membuat vaksin palsu sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini. Mereka ditangkap pada tanggal 21 Juni malam. Mereka telah meraup keuntungan besar selama bertahun-tahun. Ih, bahaya banget sih. Nggak bisa gini dong. Kenapa sih tuh? Wahyu, kapan masuknya? Tadi waktu kamu serius banget baca korannya, jadi nggak tahu deh pas aku masuk kamu baca apa sih tuh? Ini, masa kamu nggak tahu sih berita yang lagi up to date banget loh? Oh, berita Yuyun. Iya, parah banget ya. Bukan. Ini loh berita tentang vaksin palsu. Oh, itu. Iya itu, bahaya banget kan? Iya. Kalian ngomong apa sih? Kakak, ini loh Kak, berita tentang vaksin palsu yang di Bekasi itu Kak, yang lagi happening banget. Oh, itu. Kok bisa ya, Kak? Padahal pelakunya orang berpendidikan kan? Dia lulusan akademi keperawatan. Seharusnya dia tuh ngerti efek dan kerugian orang lain menggunakan vaksin palsu itu, Kak. Kok bisa ya, Kak, berpikir untuk mengambil keuntungan itu untuk diri sendiri lagi dan dengan cara yang merugikan orang lain? Iya Dek, dan itulah apa yang terjadi saat ini. Insan edukasi juga harus dapat memahami ya. Di dalam sosiologi dikatakan bahwa dalam masyarakat memang tidak semua akan sesuai dengan harapan. Pasti kita temui ada saja yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya ya mereka mereka melakukan penipuan dan pemalsuan. Tindakan mereka bisa kita sebut perilaku menyimpang. Oh gitu ya Kak. Jadi suatu perilaku apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, kita sebut sebagai perilaku menyimpang. Betul sekali. Nah, kalau perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat di mana ia tinggal, kita dapat katakan itu namanya konformitas. Jadi kebalikannya. Oh gitu. Kak, berarti kita menyebut seseorang berperilaku menyimpang itu tergantung nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya ya Kak? Contohnya nih, misalnya nilai dan norma di negara kita pasti akan berbeda dong Kak dengan nilai dan norma masyarakat di luar negeri. Itu berarti ukuran seseorang dikatakan menyimpang tergantung standar nilai dan norma yang dianut masyarakat kan? Betul sekali. Contohnya nih, kakak kasih contoh ya, Wahyu sama Ratu dan insan edukasi harus dapat mendengarkan dengan baik nih. Kakak akan memberikan contoh perbedaan nilai dan norma.
Nih, hidup satu rumah tanpa ikatan pernikahan di negara kita merupakan sesuatu perilaku yang menyimpang. Tapi kalau di Amerika sana, masyarakatnya tidak menganggap hal itu menyimpang karena nilai dan norma di Amerika sana dapat menerimanya. Oh gitu. Kak, kenapa ya Kak dalam ilmu sosiologi kok seseorang sampai bisa melakukan tindakan perilaku menyimpang? Dalam ilmu sosiologi memang ada sih beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang sumber-sumber penyimpangan. Jadi mereka menjelaskan kenapa sih munculnya perilaku menyimpang. Berarti ada dong Kak teori-teori ataupun pendapat ahli yang mengemukakan tentang sumber penyimpangan itu sendiri ya? Yup, tepat banget. Menurut Kakak siapa aja sih Kak? Terus teori penyimpangannya itu apa aja Kak? Oke, kakak jelasin ya. Ya. Tapi kalian simak dan insan edukasi juga harus menyimak. Siapa tahu nanti keluar di ujian sosiologi atau ketika guru menjelaskan kalian udah paham. Oke kan? Oke. Oke, ada pendapat pertama dari Edward H. Sutherland. Sutherland mengemukakan sebuah teori yang dinamakan differential association. Menurutnya, penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Oh, jadi alih budaya seperti berpakaian, pergaulan, perkembangan iptek itu bisa menyebabkan perilaku menyimpang juga ya Kak ya? Berarti kita nggak boleh dong menyerap sepenuhnya budaya-budaya di luar. Iya dong, kita harus bisa memfilter apa aja yang masuk. Jangan asal terima mentah-mentah aja, apalagi buat seusia kita ya. Nah, buat insan edukasi juga, kita harus bisa menggunakan internet. Proses alih budaya kan mudah banget tuh, bisa kita serap dari internet. Nah, kita jangan membuka situs-situs yang gak sesuai dengan usia kita. Atau situs-situs yang gak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat kita. Betul kan? Iya bener banget Ratu. Berarti para insan edukasi, Ratu, Wahyu dan teman-teman semua tuh harus bijak dalam menggunakan internet ya. Iya Kak. Oke, kakak lanjutin ya. Sumber penyimpangan yang kedua itu ada pendapat dari Edwin M. Lemert. Lemert mengemukakan teori labeling, yaitu teori yang mengemukakan bahwa seseorang itu dapat menjadi penyimpang karena adanya proses labeling atau pemberian julukan, cap atau merek. Nah, proses labeling ini bisa membuat seseorang yang tadinya memiliki kebiasaan yang tidak menyimpang justru menjadi terbiasa melakukan tindakan penyimpangan. Contoh nih, kakak kasih contoh ya. Contoh misalnya ada teman kita nih yang bolos 1 kali. Terus ada guru yang mencap dia pembolos. Nah, cap itu didengar oleh teman-temannya. Nah, sejak itulah justru julukan pembolos melekat pada dirinya. Karena mendapat julukan, ya lama-kelamaan dia akan mengulangi terus perbuatannya. Dan akhirnya dia jadi benar-benar menjadi seorang pembolos deh. Oh, Kak, saya juga pernah dengar perilaku menyimpang itu ada yang primer, ada yang sekunder juga Kak. Itu maksudnya apa ya Kak? Oh iya, kakak hampir lupa. Untung aja Wahyu ingetin. Kakak jelasin ya. Iya Kak. Selain mengemukakan teori labeling, Lemert juga membagi perilaku menyimpang dalam 2 bentuk. Yang pertama, penyimpangan primer atau primary deviation, yaitu perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang namun pelakunya masih dapat diterima secara sosial. Cirinya itu sifatnya sementara, tidak berubah dan dapat ditolerir oleh masyarakat. Nah, yang kedua ada penyimpangan sekunder atau secondary deviation, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perbuatan atau perilaku yang menyimpang. Contohnya memperkosa, membunuh, merampok, mabuk-mabuk, pakai obat terlarang dan lain-lain. Nah, penyimpangan ini bisa aja dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Masyarakat pada umumnya pasti nggak bisa menerima deh penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Gitu. Oh iya Kak, Ratu juga pernah baca. Itu teorinya Robert K. Merton.
Jadi kalau nggak salah nih, Merton itu melihat perilaku menyimpang dari sudut pandang yang lebih luas atau lebih makro gitu. Merton melihatnya dari sudut struktur sosial, Kak. Menurutnya, struktur sosial itu tidak hanya menghasilkan perilaku yang konformis aja, tapi juga menghasilkan perilaku yang menyimpang. Betul nggak sih, Kak? Kamu pinter banget sih tuh. Bener. Wah, Itu memang bagian dari sumber penyimpangan yang ketiga kok tuh. Kakak belum jelasin, kamu udah tahu. Memang ada pendapat selanjutnya itu menurut Robert Camerton. Wih, Ratu pinter juga ya, diam-diam. Pengetahuan sosiologinya lumayan juga lah ya. wih siapa dulu? Ratu, ya nggak, Kak? Iya Ratu. Tapi Ratu tahu nggak kalau lebih jauh Merton itu mengidentifikasikan 5 tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu loh. Ayo apa aja? Bentar-bentar, Kak. Kayaknya Ratu pernah baca juga nih. Kalau nggak salah ada cara adaptasi konformitas. Terus adaptasi inovasi. Inovasi kali. Iya, inovasi. Terus juga adaptasi ritualisme. Terus apa lagi ya, Kak? Ratu lupa nih. Wih, ternyata Ratu ini pinter loh Wahyu. Iya bener Kak, bener pinter banget. Pinter ya. Tinggal kurang dikit aja. Nah, memang Merton itu membagi cara adaptasi individu terhadap situasi itu dalam 5 tipe. Tadi Ratu udah sebutin 4 tuh. Iya. Ya, oke kakak ulang deh. Insan edukasi juga harus dapat mendengar ya. Nah, ada 5 tipe. Pertama yaitu konformitas. Kedua inovasi. Ketiga ritualisme. Keempat retriatisme atau retriatism. Dan yang terakhir rebellion Ratu. Rebellion itu pemberontakan. Oh, gitu. Maksudnya apa aja tuh Kak? Ayo Ratu, inget nggak maksudnya? Lupa, Kak. Dulu Ratu bacanya sekilas sih. Ya udah nggak apa-apa, kakak jelasin ya. Oke. Jadi menurut Merton, dalam struktur sosial itu ada yang namanya tujuan budaya atau yang pantas diraih. Dan ada bagaimana cara meraihnya. Oke, kita bahas satu persatu. Dari konformitas. Nah, kalau konformitas ini kan tadi sudah kita bahas bahwa konformitas itu perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Nah, tentunya kalian paham dong, berarti tujuan budayanya sudah pasti positif. Positif. Ya. Cara-caranya juga sudah pasti positif. Iya bener Kak. Contoh nih, ada seseorang yang pengen dapat nilai tinggi siswa. Nah, tujuannya itu sudah benar. Kenapa? Karena tujuan seorang siswa itu memang pengen nilai tinggi kan. Iya, benar. Nah, caranya yang positif apa? Ya Belajar. belajar. Itu dia konformitas. Tujuannya nilai tinggi, caranya belajar. Nah, paham ya? Nah, yang kedua ada namanya inovasi. Nah, kalau inovasi ini tujuannya positif, sayang caranya negatif. Wah. Wah, sayang banget ya Kak ya. Ya, contohnya nih, kakak kasih contoh ya. Contohnya masih sama deh yang konformitas tadi. Ada siswa yang pengen dapat nilai tinggi, tapi caranya salah. Oh, pasti dia caranya nyontek ya, Kak? Iya, caranya nyontek. Ratu sama Wahyu nyontek nggak kok di sekolah? Enggak Iya. Kita konformitas, Kak, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, konformitas. amin. Amin. Semua insan edukasi juga insya Allah semua konformitas. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga ya. Itu ada ritualism. Nah, kalau ritualism ini justru tujuannya yang negatif, tapi caranya positif. Contoh nih, ada seorang karyawan menengah ke bawah, tapi dia tidak ingin naik jabatan. Seharusnya kalau dia positif, semua manusia pengen dong menjadi lebih baik, pengen Iya, dong naik benar-benar. jabatan, Iya. pengen dong mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi, tapi dia enggak. Makanya dikatakan negatif. Nah, tetapi caranya tetap positif. Kenapa? Karena dia masih melakukan bekerja seperti cara-cara yang memang harus kita lakukan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada retriatism atau retriatisme. Nah, kalau ini, wah ini parah banget nih tuh, Kenapa, Wahyu. Karena tujuan sama caranya sama-sama negatif. Ya Waduh. ampun. Coba deh sekarang, Wahyu apa Ratu yang mau kasih contoh? Kakak mau denger. Ratu mau denger Wahyu deh, Kak. Coba ya Ayo. Kak ya, saya juga kayaknya penasaran gitu Kak. Kayaknya kok ada yang negatif, melakukan yang negatif gitu kan, seharusnya nggak boleh kan Kak. Tapi kalau menurut saya, misalnya nih, kita mabuk-mabukan.
Ya kan Kak? Tujuan kita tujuan itu lu untuk pasti mabukkan. Kita negatif mencari tuh. duitnya kita mencari duitnya itu dari mencuri. Wah, Itu kan negatif sama bener. negatif kan Kak? Benar, cocok sekali. 100 buat Wahyu. Lulus 100 ya juga Kak ya. dari Rani. Oke, sekarang yang terakhir ada namanya rebellion atau pemberontakan. Nah, kalau ini tujuan sama cara-caranya itu plus minus, tergantung sama tujuannya apa. Kalau memang tujuannya untuk sesuatu hal yang positif, maka tujuan dikatakan positif. Juga cara-caranya kalau dilakukan dengan cara positif namanya caranya positif, tapi sebaliknya ya. Nah, kalau rebellion ini melihat tujuan dan caranya itu plus minus, tergantung dari sudut pandang sisi mana tujuan dan cara yang dilakukan oleh masyarakatnya. Oh gitu. Ternyata rebellion ini cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu ya Kak ya. Sama Kak, saya juga pernah dengar tentang peristiwa di tahun 1998 demonstrasi mahasiswa dari seluruh Indonesia yang berhasil menurunkan Soeharto dan rezim Orde Baru kemudian menggantinya dengan rezim Orde Reformasi. Iya, betul banget. Itu memang contoh dari rebellion. Ketika tujuan budaya yang dianggap sebagai penghalang tujuan yang didambakan, ketika tujuan budaya yang ada dianggap sebagai penghalang tujuan yang didambakan, lalu cara yang ada untuk mencapai tujuan tersebut tidak diakui, maka timbullah rebellion atau pemberontakan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan nanti deh ya. Baik pendengar Radio Gema Edukasi yang ada di rumah, semakin menarik dan semakin semarak penjelasan Kak Feby juga teman-teman kita dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Tetap di sini di Bimbingan Belajar Sebaya. Kita kembali lagi dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya yang disiarkan dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Gimana teman-teman pendengar Radio Gema Edukasi yang ada di rumah? Kita akan lanjutkan kembali bersama Kak Feby yang akan menjelaskan kembali tentang perilaku menyimpang. Oke, Ratu, Wahyu, dan Insan Edukasi, kita akan kembali lagi ke dalam materi. Sudah siapkan semuanya? Siap dong. Oke, ya tadi sampai mana ya? Yang sudah tadi Edward H. Sutherland Kak. Edwin M. Lemert juga udah Kak. Terus sama Robert K. Merton. Oke, sekarang sumber penyimpangan selanjutnya ya akan kita bahas. Ada pendapat menurut Emil Durkheim. Nah, menurut Emil Durkheim, keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Kenapa? Karena tiap individu itu memiliki perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Benar. Karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Jadi menurut Merton, orang yang berwatak jahat ya memang akan selalu ada, dan kejahatan pun nggak akan pernah bisa lepas. Nah, ini dia pendapat dari Emil Durkheim. Nah, gitu dong. Oh gitu ya Kak. Jadi keturunan, lingkungan fisik, lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang ya Kak. Ya, betul sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Pendapat ahli selanjutnya tentang sumber penyimpangan itu ada pendapat Karl Marx. Ya, teori Karl Marx dikenal dengan teori konflik. Menurut Karl Marx, apa yang disebut dengan perilaku menyimpang itu merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa dan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Nah, paham gak tentang Paham, teori Karl Marx? paham. Paham dong. Ratu, Wahyu, dan Insan Edukasi semuanya pinter-pinter. Pasti semuanya paham. Amin. Nah, sekarang pendapat yang terakhir ada pendapat David Berry. Menurutnya, penyimpangan bukan hanya karena seseorang gagal menyesuaikan diri dengan standar nilai dan norma tertentu, tapi juga karena orang itu memiliki standar nilai dan norma yang baginya sendiri berbeda dengan standar orang lain. Jadi memang punya standar nilai yang berbeda. Oh gitu Kak. Semua perilaku menyimpang itu pasti selalu negatif kan Kak? Enggak kok.
Belum tahu ya. Ternyata perilaku menyimpang itu juga ada yang bersifat positif loh. Masa sih Kak? Benar, karena memang sebenarnya perilaku menyimpang itu mempunyai dua sifat. Yang pertama sifat positif dan yang kedua sifat negatif. Gitu. Belum pernah ya dengar perilaku menyimpang bersifat positif? Belum. Ya, kakak jelasin deh. Ada kok, bener. Penyimpangan bersifat positif itu adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Kakak kasih contoh ya. Iya. Contohnya adalah emansipasi wanita. Siapa yang nggak iya. tahu R.A. Kartini? Iya Kak, iya. Tahu semua tahu. pasti, Kak. Tahu dong. Zaman dulu R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita itu bukannya mudah loh. Banyak orang-orang yang mengatakan ia menyimpang. Karena pada masa itu wanita memang tidak boleh berpendidikan tinggi, berkarir dan lain-lain. Coba, tapi kalian lihat sekarang hasil perjuangan sekarang. Positif kan? Iya juga ya Kak ya. Kalau yang bersifat negatif saya tahu Kak, pasti penyimpangan yang berakibat buruk dan juga mengganggu sistem sosial. Perbuatannya juga akan dicela dan tidak diterima oleh masyarakat seperti mencuri, membunuh, korupsi dan lain-lain. Ih, Wahyu pinter juga ya. Ratu. Oh iya Kak, kalau membahas tentang pemalsuan vaksin tadi, jadi itu masuk dalam tindakan perilaku menyimpang seperti apa ya Kak? Perilaku menyimpang itu memang ada beberapa macam. Yaitu yang pertama, tindakan kriminal atau kejahatan. Yang kedua, penyimpangan secara seksual. Yang ketiga, pemakaian obat terlarang. Dan yang terakhir, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Nah, kalau dikaitkan dengan vaksin tadi, tentunya masuk ke dalam tindakan kriminal atau kejahatan. Oh gitu Kak. Iya, betul. Tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Contohnya pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, dan lain-lain. Nah, pemalsuan vaksin kan termasuk dalam kategori penipuan, benar kan? Bener Kak, bener. Kak, violent offenses dan property offenses masuk dalam kejahatan kan Kak? Iya, benar banget. Wahyu tahu juga sama violent offenses dan property offenses. Ya kurang begitu jelas sih, tapi pernah dengar-dengar gitu sih Kak. Aku tahu tuh. Mau aku jelasin gak yuk? Ratu, awas ya kalau salah. Iya bener kok. Nih ya, jadi kalau violent offenses itu kejahatan yang disertai kekerasan pada orang lain. Misalnya nih, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Nah, kalau property offenses itu kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain. Betul kan Kak? Betul. Mantap Ratu, betul banget ya, hebat Iya ya Kak ya. dong. Oke, selain yang Ratu sebutin tadi ya, memang tindakan kejahatan itu terbagi dua. Ada violent offenses dan property offenses. Ada beberapa pendapat ahli sosiologi nih, namanya Light ya, Keller dan Calhoun itu mengatakan loh bahwa ada klasifikasi lain untuk tipe kejahatan. Nah, menurut mereka kejahatan itu terbagi 4. Yang pertama ada kejahatan tanpa korban atau biasa disebut dengan crime without victim. Yang kedua ada kejahatan terorganisasi atau biasa disebut organized crime. Nah yang ketiga ada kejahatan kerah putih disebut dengan white collar crime. Dan terakhir kejahatan corporate atau corporate crime. Nah Wahyu tahu nggak? Ratu tahu nggak apa itu? Iya Kak, Wahyu juga tahu tuh. Ratu tahu nggak? Enggak nih, kalau yang ini Ratu nggak tahu. Sekarang waktunya Wahyu Kak yang jelasin. Boleh kan Kak? Yakin Wahyu tahu? Insya Allah. Tapi boleh deh, coba apa yang Wahyu tahu tentang keempat kejahatan itu? Kalau kejahatan tanpa korban atau crime without victim itu Kak, menurut yang udah Wahyu tahu sih, itu kayak perjudian. Itu kan tanpa korban kan Kak, korbannya dirinya sendiri gitu. Terus kejahatan terorganisasi atau organized crime.
Pelaku kejahatan ini merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan cara menghindari jalan hukum. Misalnya, komplotan korupsi, penyedia jasa pelacur, perjudian gelap, penadah barang curian dan peminjaman uang dengan bunga tinggi atau rentenir, Kak. Tahu kan? Oh iya, tahu-tahu. Nah, terus ada kejahatan kerah putih. Nah, ini yang merugikan bangsa Indonesia sebenarnya, yaitu kejahatan misalnya nih, ada Terusin aja, kakak dengerin kok. jadi ya Kak, kan banyak tuh ya Kak pejabat-pejabat di televisi yang kita tonton itu ternyata dia melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu kan merugikan kita banget, Kak. Itu namanya white collar crime. Tuh. Terus ada kejahatan corporate atau corporate crime. Jenis kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Misalnya nih Kak, suatu perusahaan itu membuang limbah. Nah, limbahnya kan merugikan masyarakat yang di sekitar pabrik itu Kak. Jadi itu merupakan corporate crime. Wis, perfecto. Benar-benar sip jawaban Wahyu. Alhamdulillah. Iya Wahyu, jawaban kamu itu benar-benar bikin aku jadi banyak mengerti tentang macam-macam kejahatan menurut ahli-ahli sosiologi. Oke, sekarang Insan Edukasi, Wahyu dan Ratu, kita membahas tentang perilaku menyimpang yang kedua ya, Oke. Oke Kak. yaitu penyimpangan secara seksual. Ih, serem ya Kak. Penyimpangan seksual itu memang tidak lazim ya. Jadi kayak dikatakan penyimpangan seksual itu adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang. Contohnya perzinaan. Ya, atau ada lagi lesbianisme, ada lagi homoseksual, ada lagi kumpul kebo, ada lagi pedofilia. Ih, Wah, serem banget serem sih Kak. banget sih. Tapi itu sering masuk loh Kak di televisi korban-korban pedofilia gitu kan. Iya, kayak kasus yang di Jakarta International School itu Kak, ada kasus pedofilia. Iya, serem banget tuh. Jadi sebenarnya kalian paham dong apa yang dimaksud dengan pedofilia? Iya Kak, paham Kak. Apa coba? Jadi pedofilia itu adalah memuaskan keinginan seks, mengadakan kontak seksual dengan anak-anak. Iya, betul sekali. Kita lanjut ya untuk penyimpangan yang selanjutnya. Nah, penyimpangan yang ketiga adalah penyimpangan pemakaian dan pengedaran obat-obatan terlarang. Ini juga ya Kak ya. Mudah-mudahan banyak deh generasi muda seperti kita ini yang semakin paham akan bahayanya narkoba gitu. Apalagi insan edukasi kan Kak, mereka juga harus paham tentang ini Kak untuk menjauhi yang tidak baik. Iya benar, mereka yang memakai sadar nggak sih kalau misalnya menggunakan narkoba itu masuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan tindakan perilaku menyimpang? Oke, makanya kita harus sadar sebagai generasi muda. Semua insan edukasi juga harus dapat memahami ya, bahwa kita sebagai generasi muda harus benar-benar menyatakan perang terhadap narkoba. Say no to narkoba. Setuju. Nah, terakhir nih, penyimpangan selanjutnya adalah penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Termasuk di dalamnya arogansi, sikap esentrik atau sikap yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita ngobrol-ngobrol di sini bisa membahas banyak hal terutama materi perilaku menyimpang. Seru juga ya Wahyu. Iya bener seru banget. Ya, baiklah Wahyu, Ratu dan Insan Edukasi. Sampai di sini dapat saya sampaikan yang dapat kita bahas tentang materi perilaku menyimpang. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, tadi semakin banyak dan semakin jelas penjelasan dari Kak Feby dan juga teman-teman kita yang ada di studio. Dan jangan lupa kalian tetap di sini ya, di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi bersama saya Rahma dan juga teman-teman kita dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Dan sekarang kita memasuki kesimpulan dari materi kita tentang perilaku menyimpang.
Oke, baiklah insan edukasi, saya akan memberikan kesimpulan akhir dari pembahasan perilaku menyimpang yang telah kita bahas. Nah, untuk kesimpulannya, saya coba tanya Ratu deh. Ratu masih ingat nggak? Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku menyimpang? Jadi gini, sahabat edukasi dan semuanya nih. Jadi, perilaku menyimpang itu suatu perilaku apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Wih, tepat. Sekarang Wahyu ingat nggak? Kalau tindakan yang kebalikannya dari perilaku menyimpang namanya apa yuk? Konformitas. Iya, tepat sekali. Konformitas itu justru perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih sama Wahyu. Ingat dong, sumber penyimpangan menurut ahli apa aja? Ingat dong Kak pastinya. Ada teori labeling Kak yang dikemukakan oleh Edward H. Sunderland. Oke. Labeling itu teori Oke, teori pendapat dari Edwin M. Lemert. Oke, Ada juga teori dari Merton yang melihat perilaku menyimpang itu dari sudut pandang yang lebih luas. Oke. Kemudian pendapat Emil Durkheim Kak, yaitu keseragaman tentang kesadaran moral. Nggak mungkin karena individu itu memiliki perbedaan, Ya, baik betul. keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Oke. Kemudian teori yang terakhir Karl Marx tentang teori konflik dan teori David Berry yang menyatakan bahwa penyimpangan karena adanya standar nilai dan norma yang berlaku. Iya, betul sekali. Jadi jangan sampai lupa, insan edukasi di rumah juga jangan sampai lupa ya tentang teori-teori dari sumber-sumber penyimpangan. Nah, kemudian jangan sampai lupa juga kalau kita tadi membahas bahwa perilaku menyimpang mempunyai dua sifat. Sifat apa aja, Ratu? Sifat positif dan sifat negatif. Iya. Sekarang kalian masih ingat nggak macam-macam dari perilaku menyimpang? Masih Kak, Ratu masih? Masih ingat? Coba Masih. sebutkan. Jadi ada tindakan kriminal, penyimpangan seksual, pemakaian dan pengedaran obat terlarang, terus ada penyimpangan Penyimpangan? bentuk gaya hidup Kak. Iya, penyimpangan bentuk gaya hidup. Oke, kalian sudah pahami ya bentuk-bentuk dari penyimpangan. Nah, untuk membahas tentang kriminal atau kekerasan tadi, jangan lupakan juga tentang violent offenses dan property offenses serta beberapa tipe kejahatan menurut beberapa ahli. Nah, apa saja? Ada Kejahatan tanpa korban, betul. Kejahatan terorganisir, Organisir, oke. kejahatan kerah putih Betul. yang merugikan banget itu Kak, Dan? kejahatan korporat. Iya, betul sekali. Saya rasa kalian sudah dapat paham semua dan mudah-mudahan insan edukasi juga dapat memahami apa kita sampaikan pada hari ini. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Feby dan juga teman-teman kita dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung, Wahyu dan juga Ratu sudah hadir di studio dan belajar bersama-sama kita dengan pendengar Radio Gema Edukasi yang ada di rumah. Semoga semua kalian sukses ya. Amin, makasih. Insan Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran sosiologi tentang perilaku menyimpang dari gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.